Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Bikin merinding. Kali ini dunia sedang menyaksikan secara langsung bagaimana doa-doa orang yang terzolimi di Gaza menembus langit dan mendatangkan azab nyata bagi para penindasnya. Di saat darah tak berdosa kembali ditumpahkan dengan biadab oleh Israel yang melanggar gencatan senjata, pembalasan yang sesungguhnya justru datang dari arah yang tidak mereka duga. Dunia internasional kini bangkit melawan. Kiamat diplomatik baru saja menghantam Tel Aviv. Perdana Menteri Spanyol secara mengejutkan memimpin perlawanan dari benua biru mendesak dengan keras agar Uni Eropa menangguhkan seluruh kerjasama dengan Israel. Langkah berani ini membuat Benjamin Netanyahu stres berat dan panik luar biasa. Negara-negara Eropa yang dulunya bungkam, kini mulai menolak dan mengusir pengaruh Zionis dari tanah mereka. Namun, azab yang paling memalukan justru sedang menimpa sekutu utamanya di Washington. Donald Trump kini kehilangan akal sehatnya. Ia ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya kepada media Amerika Serikat yang berani memberitakan fakta bahwa Iranlah yang sebenarnya memenangkan perang ini. Kegilaan Trump memicu pemberontakan besar di dalam Gedung Putih, di mana ratusan jurnalis menggelar aksi protes tepat di depan wajahnya. Bagaimana mungkin negara dengan militer terkuat kini hancur dari dalam oleh medianya sendiri? Seberapa parah kerusakan di Gaza hingga membutuhkan dana lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat? Bersiaplah, karena kita akan membongkar semua kepanikan dan kejatuhan rezim penjajah ini hanya di video kali ini. Darah medis Gaza dan pelanggaran gencatan senjata yang biadab. Kebusukan Israel yang tidak pernah bisa dipercaya kata-katanya benar-benar terbukti adanya. Di saat dunia mengira ada jeda kemanusiaan, militer Zionis justru kembali melanggar gencatan senjata. Mereka dengan keji melancarkan serangan mematikan yang membunuh 3 nyawa warga sipil tak berdosa di Gaza. Bagi mereka, perjanjian damai tak lebih dari sekedar tisu toilet yang bisa dibuang kapan saja. Tingkat kerusakan yang mereka timbulkan sudah di luar nalar manusia. Laporan dari Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Bank Dunia merilis data yang membuat kita mengelus dada. Rekonstruksi Gaza kini membutuhkan dana lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan, 71 miliar dolar. Angka fantastis ini adalah bukti nyata dari niat genosida Israel yang ingin memastikan Gaza tidak bisa dihuni lagi. Mereka meluluh lantahkan rumah sakit, sekolah, masjid, dan rumah-rumah warga menjadi debu. Secara ekonomi, Gaza mengalami kontraksi hingga 84%. Laporan tersebut juga mencatat kemunduran pembangunan manusia hingga 77 tahun. Ini terjadi akibat pengungsian berulang sekitar 1,9 juta warga dan lebih dari 60% warga telah kehilangan tempat tinggal. Kelompok paling rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas menanggung dampak terberat. Namun, semangat perjuangan rakyat Gaza tidak akan pernah bisa dibom. Sebuah pemandangan yang membuat hati kita bergetar. Di tengah ancaman rudal, para tenaga medis Gaza menggelar aksi solidaritas yang sangat mengharukan. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk membela dan menyuarakan nasib rekan-rekan sejawat mereka yang diculik, disiksa, dan dijebloskan ke dalam penjara-penjara gelap Israel. Pahlawan berjubah putih ini menolak bungkam. Keberanian tenaga medis Gaza ini menjadi tamparan keras bagi dunia internasional yang hanya bisa diam menonton pembantaian. Spanyol mengamuk, Eropa mulai menolak Israel. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Namun, darah para syuhada dan tenaga medis di Gaza tidak tumpah sia-sia. Tetesan darah mereka kini berubah menjadi badai diplomatik yang siap mengubur wibawa Israel di mata dunia. Kabar yang membuat seluruh kabinet Netanyahu stres berat. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah mengambil langkah paling berani di seluruh Eropa. Di hadapan publik internasional, PM Spanyol mendesak dengan sangat keras agar Uni Eropa segera menangguhkan seluruh kerjasama dengan Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Sanchez telah berupaya untuk menangguhkan perjanjian tersebut dengan alasan perjanjian itu tidak dapat berlanjut selama Israel melakukan operasi ilegal di Lebanon dan Palestina. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta
de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Meski mengakui bahwa Spanyol adalah teman Israel, namun Sanchez mengakui bahwa ia tidak sependapat dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Beberapa hari sebelumnya ia mendesak agar Uni Eropa menangguhkan perjanjian tersebut. Kali ini, di hadapan para pendukung Partai Buruh Sosialis, PM Spanyol itu mendesak agar Uni Eropa benar-benar mengakhiri kerjasama dengan Israel. Ini bukan teguran biasa, ini adalah seruan untuk memboikot Israel secara institusional dari seluruh pergaulan ekonomi dan politik di Eropa. Spanyol telah muak melihat Eropa hanya menjadi penonton genosida. Mereka menegaskan bahwa Uni Eropa harus memegang prinsip hak asasi manusia dan negara penjajah tidak layak mendapatkan privilege kerjasama apapun. Langkah Spanyol ini adalah azab nyata dari sisi diplomasi. Netanyahu kini ketar-ketir. Mengapa? Karena Eropa adalah pasar utama ekonomi dan teknologi Israel. Jika Uni Eropa benar-benar menangguhkan kerjasama ini, maka ekonomi Israel yang sudah menggap-menggap akibat perang akan langsung hancur berkeping-keping. Israel kini mulai merasakan apa artinya diisolasi, dikucilkan, dan dianggap sebagai negara paria yang menjijikan di mata komunitas internasional. Kiamat media, Trump ngamuk dituduh kalah perang. Di saat Netanyahu diusir oleh Eropa, nasib sekutu utamanya di Amerika justru jauh lebih memalukan. Gedung Putih kini berubah menjadi sirkus penuh amarah. Laporan dari Sendo News mengungkapkan fakta bahwa Donald Trump sedang ngamuk-ngamuk kehilangan kendali. Penyebabnya, ia tidak terima melihat media-media Amerika Serikat secara jujur memberitakan bahwa Iranlah yang sebenarnya memenangkan perang psikologis dan militer. Ego Trump hancur lebur. Ia berteriak di depan pers, mengklaim dengan putus asa, "Saya memenangkan perang dengan telak." Namun, tidak ada satupun yang percaya pada bualan tersebut. Rakyat dan media Amerika sudah melihat blokade laut yang gagal, sekutu yang pecah, dan pengaruh Amerika Serikat yang merosot tajam di Timur Tengah. Klaim kemenangan Trump hanyalah halusinasi untuk menutupi kekalahan strategisnya di hadapan Teheran. Kemarahan Trump ini memicu kiamat media di jantung Amerika. Terbukti dengan adanya sebuah peristiwa pemberontakan yang sangat langka. Ratusan jurnalis dari berbagai media besar bersatu melakukan aksi protes tepat di acara konferensi pers Gedung Putih. So 250 journalists signed a letter saying they believe the president is a threat to freedom of the press. Turns out they don't like him suing media outlets. They don't like him calling reporters names. They don't like him. Mereka menolak dibungkam, menolak diintimidasi, dan melawan narasi palsu yang coba dipaksakan oleh pemerintahan Trump. Donald Trump kini menjadi sorotan tajam dan bahan tertawaan. Ia kehilangan kendali atas narasinya sendiri, dihakimi oleh pers negaranya sendiri, dan dibenci oleh rakyatnya. Inilah azab bagi pemimpin yang sombong, kekuasaannya tidak dihancurkan oleh musuh dari luar, melainkan digerogoti dan diruntuhkan dari dalam rumahnya sendiri. Apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti sempurna bahwa kebenaran akan selalu mencari jalannya untuk menang. Biaya rekonstruksi Gaza yang mencapai 71 miliar dolar adalah monumen keserakahan penjajah, namun keteguhan tenaga medis Gaza adalah monumen keabadian iman. Ketika Spanyol memimpin Eropa untuk menendang Israel keluar dan ratusan jurnalis Amerika memberontak melawan arogansi Donald Trump, kita tahu bahwa dominasi para penindas ini sedang menghitung hari. Keadilan tidak lagi bisa dibeli dengan miliaran dolar atau ancaman rudal. Sekarang, saya ingin melihat suara kalian di kolom komentar. Apakah kalian mendukung penuh langkah Perdana Menteri Spanyol untuk memutus kerjasama Uni Eropa dengan Israel? Dan bagaimana pendapat kalian tentang Donald Trump yang ngamuk-ngamuk karena tak terima disebut kalah oleh Iran? An Israeli gunfire has killed a Palestinian woman east of the Al-Maghazi refugee camp in central Gaza. A Palestinian man was also wounded after being shot by the Israeli army. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Allahu Akbar, subhanallah, merinding. Hari ini seluruh dunia sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Sang Pencipta bekerja dengan cara yang tak terbayangkan oleh akal manusia yang sombong. Dunia kini bergerak. Sebuah jihad diplomasi dan perlawanan global sedang terjadi di jalan Allah. Para penindas yang selama ini merasa tak tersentuh, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, kini benar-benar tak bisa mengelak.
Di saat militer pengecut Zionis menembak mati seorang wanita Palestina tak berdosa yang sedang berjalan di pinggir pantai Gaza, murka dari langit langsung turun melalui tangan-tangan manusia di seluruh penjuru bumi. Iran, sang singa perlawanan, akhirnya membongkar kebusukan Amerika. Teheran dengan gagah berani meninggalkan meja perundingan, membuat draft negosiasi ke tempat sampah, dan menyebut tawaran damai Trump hanyalah sebuah teater politik murahan. Keputusan ini didukung oleh lautan jutaan warga Iran yang memenuhi jalanan Teheran, menolak tunduk pada sang setan besar. Namun, keajaiban tidak hanya datang dari Timur Tengah. Dari benua biru Eropa, kiamat diplomatik baru saja menghantam wajah Israel. Perdana Menteri Spanyol mengamuk dan menuntut Netanyahu dihentikan detik ini juga. Dan yang paling membuat Tel Aviv jantungan, Perdana Menteri Hongaria secara resmi menyatakan siap menangkap Benjamin Netanyahu dan menjebloskannya ke penjara. Sementara itu, di dalam negeri Amerika Serikat, kekuasaan Donald Trump mulai runtuh dari dalam. Perintahnya tidak lagi didengarkan, negaranya terpecah belah. Apakah ini akhir tragis dari dua pemimpin yang tangannya berlumuran darah? Bersiaplah untuk takjub melihat kebenaran yang terungkap hanya di video kali ini. Darah di pantai Gaza dan runtuhnya teater politik Trump. An Israeli gunfire has killed a Palestinian woman east of the Al-Maghazi refugee camp in central Gaza. A Palestinian man was also wounded after being shot by the Israeli army. Overnight, heavy artillery shelling was reported in the east and south, suggesting a possible expansion of the Israeli military's so-called Yellow Line buffer zone. Mari kita mulai dari sebuah peristiwa yang membuat hati nurani kita tercabik-cabik. Terungkap sebuah kebiadaban yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Bayangkan, sebuah kapal perang Israel dengan persenjataan canggih menembak mati seorang wanita Palestina yang sedang berada di pesisir pantai Gaza. Seorang wanita tak bersenjata dihabisi oleh peluru meriam dari laut. Laporan dari Al Jazeera Arabic menyebutkan bahwa korban terkena tembakan langsung saat berada di dekat garis pantai utara. Aktivitas Angkatan Laut musuh dilaporkan terus meningkat di area perairan tersebut yang seringkali menyasar warga sipil di pinggir laut. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian pengecut tingkat tinggi. Darah wanita syahidah ini membasahi pasir pantai Gaza, menjadi saksi bisu kebiadaban rezim Zionis yang merasa kebal hukum internasional. Namun, tetesan darah itu tidak jatuh sia-sia. Tetesan itu menjadi ombak kemarahan yang menyapu seluruh negosiasi palsu di meja diplomasi. Melihat darah yang terus tumpah, Iran akhirnya mengambil langkah paling bersejarah. Iran resmi meninggalkan meja perundingan. Teheran secara terbuka menampar wajah Washington dengan menyebut tawaran negosiasi damai Amerika Serikat hanyalah sebuah teater politik yang menjijikkan. Iran menolak dijadikan alat kampanye Donald Trump sementara saudara-saudara mereka di Gaza terus dibantai. Keputusan berani ini disambut gegap gempita oleh rakyatnya. Ratusan ribu bahkan jutaan warga Iran tumpah ruah memenuhi jalanan kota Teheran. Mereka membawa spanduk perlawanan, menolak keras segala bentuk normalisasi atau negosiasi dengan pembunuh. Lautan manusia di Teheran ini membuktikan kepada dunia, umat Islam tidak akan pernah menjual harga dirinya demi janji-janji manis dari negara yang menyuplai bom untuk menghabisi anak-anak Palestina. Iran telah menunjukkan kebenaran bahwa tidak ada damai tanpa keadilan. Eropa bangkit melawan, Borgol menanti Netanyahu. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Di saat Amerika Serikat gagal menipu Iran, sekutu-sekutu terdekat Israel di Eropa justru berbalik menyerang mereka secara brutal. Dunia Barat yang selama ini menutup mata, kini mulai muak dengan tingkah pola Netanyahu. Kompas TV merilis pidato berapi-api dari Perdana Menteri Spanyol yang secara terang-terangan menuntut satu hal. Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas. Yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu.
que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Spanyol telah berdiri di garis depan perlawanan Eropa, mengutuk genosida dan menolak menjadi kaki tangan Zionis. Namun, pukulan telak yang paling menghancurkan mental para petinggi Tel Aviv datang dari negara Eropa lainnya. Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar secara terbuka menyatakan siap menangkap Benjamin Netanyahu. Ya, Anda tidak salah dengar. Jika kaki kotor Netanyahu berani menginjakan tanah di Hongaria, maka borgol dingin sudah menantinya. Langkah berani ini menandai berakhirnya era kemesraan antara Budapest dan Tel Aviv yang sebelumnya terjalin erat di bawah kendali Viktor Orban. Magyar menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pengadilan kriminal internasional adalah kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan buronan tersebut masuk ke wilayah kita, maka dia harus ditahan. Setiap kepala pemerintahan memahami aturan main ini. Tegas Magyar sebagaimana dikutip dari Politico. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Israel. Selama ini Hongaria di bawah Orban berperan sebagai perisai Israel di Uni Eropa dengan rutin memveto berbagai usulan sanksi. Namun, Magyar kini berbalik arah dan berencana membatalkan proses penarikan diri Hongaria dari ICC yang sempat diinisiasi oleh rezim sebelumnya. Ini adalah sebuah penghinaan diplomatik level tertinggi dan pukulan telak yang belum pernah dialami oleh pemimpin Israel manapun dalam sejarah. Israel selalu merasa bahwa seluruh Eropa adalah taman bermain mereka, tempat mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Kini, surat perintah penangkapan internasional bukan lagi lelucon. Jaring laba-laba penegakan hukum internasional mulai menjerat leher sang diktator. Netanyahu kini terjebak di dalam negaranya sendiri, seperti tikus tanah yang ketakutan melihat cahaya matahari. Amerika terbelah, perintah Trump jadi sampah. Lalu, bagaimana nasib sang pelindung utama Donald Trump? Jangan kira ia bisa tidur nyenyak. Di saat Netanyahu terancam dipenjara oleh Eropa, Amerika Serikat justru sedang menuju kehancuran dari dalam. CNBC Indonesia melaporkan fakta yang selama ini ditutupi oleh Gedung Putih. Amerika mulai terpecah belah dengan parah dan perintah Donald Trump tidak lagi didengarkan. Struktur komando dan kepemimpinan di Amerika Serikat kini mengalami kelumpuhan. Para pejabat intelijen, jenderal militer, hingga birokrat di berbagai negara bagian mulai membangkang terhadap kebijakan-kebijakan liar Donald Trump yang dinilai hanya akan menyeret Amerika ke dalam Perang Dunia Ketiga. Rakyat Amerika sendiri sudah turun ke jalan, mereka muak, ekonomi mereka hancur. Pajak mereka diperas habis-habisan hanya untuk mendanai genosida di Timur Tengah. Kekuasaan Trump yang biasanya absolut kini menjadi bahan tertawaan. Perintahnya diabaikan, kebijakannya ditentang di pengadilan, dan popularitasnya terjun bebas. Ini adalah kiamat politik bagi seorang presiden yang terlalu sombong. Di saat dunia bergerak secara masif mencari keadilan untuk Palestina, para penindas justru saling gigit dan runtuh dari dalam markas mereka sendiri. Inilah bukti nyata kebenaran janji Allah. Sehebat apapun makar yang dibuat manusia, makar Allah lah yang paling sempurna. Apa yang kita saksikan hari ini adalah lembaran baru dalam sejarah kemanusiaan. Darah wanita Palestina di pantai Gaza tidak pernah terlupakan. Ia telah menjelma menjadi badai yang memporak-porandakan teater politik Amerika Serikat, membuat jutaan rakyat Iran turun ke jalan, membangkitkan keberanian para pemimpin Eropa seperti Spanyol dan Hongaria, dan meruntuhkan kekuasaan Donald Trump dari dalam negerinya sendiri. Netanyahu kini hanya menunggu waktu hingga borgol keadilan mengikat kedua tangannya. Kesombongan yang mereka bangun dengan tumpukan senjata kini hancur lebur oleh persatuan nurani manusia di seluruh dunia yang digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Pastikan kalian terus berdiri di sisi kebenaran dan menjadi saksi hancurnya kezaliman. Jangan lupa klik tombol like jika kalian percaya keadilan pasti akan menang. Share video ini ke semua teman, keluarga, dan grup WhatsApp kalian agar dunia tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Dan yang paling penting, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi yang pertama tahu saat kiamat politik para penjajah ini mencapai titik akhirnya. Terima kasih telah menonton, tetap rapatkan barisan dan sampai jumpa di video menggetarkan berikutnya.